Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, semua anak-anakku tercinta. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai merencanakan usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM. Kita akan definisi UMKM itu apa? Usaha yang terdiri dari mikro, kecil, dan menengah yang merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun berbadan hukum. Sesuai dengan peraturan pemerintah menetapkan definisi UMKM kriterianya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Apa terbagi menjadi 3 bagian, mana ada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Dimana artinya itu sama, dalam artian usaha produktif milik orang atau perorangan, atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi baik mikro maupun kecil dan menengah sama-sama usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari sebuah perusahaan, dan memenuhi sesuai dengan kriterianya usaha masing-masing, maka itu masuk ke kriterianya. Jadi yang membedakan mikro, kecil, dan menengah yaitu kriterianya, yang membedakan antara mereka, antara satu dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi itu langsung ke sini dulu ya. Jadi kriterianya itu ada 3 macam ada 3 macam, ada mikro, kecil, dan menengah, yang dimana terdapat 3 dan sesuai kriteria, dimana kriteria itu aset dan omsetnya. Ketika usaha mikro, maka aset yang dimiliki atau kekayaan bersihnya di luar tanah dan luar tanah dan gedungnya, maka maksimalnya harus 50 juta, maka itu tergolong usaha mikro. Dan omsetnya ini maksimal atau pendapatan usaha tersebut maksimalnya 300 juta. Maka ketika lebih, dia masuknya ke usaha kecil, yang dimana rentannya juga lebih 50-500 juta. Dan omsetnya atau pendapatannya harus sampai dengan 2,5 M. Dan disebut dengan usaha menengah apabila asetnya total kekayaan dari perusahaan tersebut di atas 500 juta. Dan masih tergolong usaha menengah apabila masih di bawah 10 M dari asetnya, dan omsetnya itu atau pendapatnya itu 2,5 M sampai 50 M, rentannya 50 M. Tapi ketika sudah lebih dari 50, maka masuknya ke usaha besar. Apabila asetnya sudah lebih dari 10 M, maka masuknya ke usaha besar, seperti itu. Dan ada klasifikasi UMKM. Klasifikasinya ada berapa? Terdapat ada 4 klasifikasi UMKM. Yang pertama ada itu untuk memenuhi dirinya sendiri doang gitu. Kayak contohnya pedagang kaki lima, itu tergolongnya ke yang pertama. Terus yang kedua, micro enterprise, dimana kelompok UMKM ini memiliki kriteria usaha seperti dia itu bisa membuat keterampilan, kerajinan, namun belum memenuhi kriteria kewirausahaan. Akhirnya dia belum ada klasifikasi sendiri seperti itu. Jadi tingkat lanjutnya dari pedagang kaki lima. Terus ada small dynamic enterprise, di mana kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah memenuhi kriteria wirausaha dan mampu untuk menerima proyek
pekerjaan. Jadi dia kayak usaha yang lebih berkembang, ya. Dia punya misalnya produk sendiri, ya, dia bisa ngejual sendiri, maka dia disebut small dinamik, dan dia juga bisa ekspor keluar, maka dia masuk ke small dinamik. Ya, fast moving enterprise adalah perusahaan, ya, atau kelompok usaha yang dimana dia ini tahap menuju ke usaha besar. Jadi usaha yang tadinya menengah nih, dia akan menuju ke tahap usaha besar, ya, sudah berkembang, ya, sudah besar, sudah akan menuju ke usaha besar. Terus ada perencanaan usaha mikro dan menengah. Apa perencanaannya? Jadi perencanaan ada 4, ya. Merencanakan ide, menganalisis peluang usaha, perencanaan sumber daya yang dibutuhkan, perencanaan administrasi usaha kecil, mikro, dan menengah, perencanaan pemasaran. Ya. Merancang ide itu ada apa aja? Ada di merancang ide dan menganalisis peluang usaha itu ada ide ini dapat muncul dengan melakukan analisis beberapa peluang usaha yang dapat dijalankan mengamati sesuatu sekitar seorang wirausaha. Harus mengembangkan beberapa ide untuk dijadikan sebagai kegiatan usaha. Nah, ada beberapa cara untuk menganalisis peluang usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di sekitar kita. Seperti melakukan penelitian tentang seberapa luas bentuk usaha yang dijalankan, ya. Bentuk usaha apa yang dijalankan, jadi mau bikin bentuk usaha seperti apakah kita, ya. Jenis usaha yang dijalankan apa, ya, usahanya mau bagaimana kah, gitu. Terus informasi usaha apa yang dijalankan, jadi kita kumpulin nih bentuknya, jenisnya udah tahu kita mau bikin apa, mau bikin luasnya seperti apa nanti usaha kita kumpulin dan informasi-informasi yang terkait dengan usaha yang mau kita jalankan, gitu. Terus ada atau tidak pemetaan usaha yang akan dijalankan. Jadi kita kan ada nggak sih kita nanti usahanya kayak memetakan gitu, memetakan apakah produk kita nanti hanya buat kalangan ini, atau hanya untuk kalangan ini, ya, atau untuk hanya remaja atau anak kecil, atau untuk seluruh orang kita bikin, ya. Jadi adakah pemetaannya seperti itu, ya. Dan juga, ya, merancang ide dan menganalisis peluang usaha, ya, ada berbentuk analisisnya itu analisis SWOT, analisis kekuatan. Kekuatannya apa, terus ada kelemahan weakness, ada peluang opportunity, ada ancaman atau threat, ya. Kekuatan misalnya kayak kita usaha mengelola limbah, seperti itu misalnya usaha mengelola limbah, maka kekuatannya apa yang kita punya, ya. Misalnya kayak bahan bakunya mudah untuk dimiliki, terus modalnya nggak terlalu besar, terus kita memiliki sumber daya yang bisa mengelola dengan baik. Nah, itu kekuatan-kekuatan yang kita punya tuh, ya. Terus karena tempat usahanya ini ternyata mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, terus yang selanjutnya peluangnya apa? Terus yang kelemahannya apa sih? Ternyata misalnya bahan bakunya cepat habis, ya. Ketika habis susah untuk mencarinya, itu juga bisa, ya. Atau misalnya kayak tadi produk kita bikin kerajinan tangan dari limbah, ya. Karena untuk berkembang atau kreativitasnya itu susah ketika sudah menemukan ide baru, gitu. Seperti itu juga menjadi kelemahan. Karena kelemahannya tempat usahanya susah untuk jangkau, ya. Atau ini usaha-usaha pengrajinan yang baru yang masih terlalu nanti sulit diterima masyarakat, itu juga bisa jadi kelemahan. Peluang, misalnya peluangnya ini dia ini, ya, peluangnya lagi ada tren, ya, orang-orang suka dengan pengrajinan tangan, ya, tangan dari limbah, orang-orang lagi suka untuk akhirnya mau beli itu atau menggunakan itu, ya, itu lagi tren. Atau misalnya setiap orang pasti, ya, atau akan menggunakan hasil pengrajinan tangan, itu kan juga menjadi peluangnya, gitu. Ancamannya apa? Ancamannya misalnya dari luar, atau usaha yang susah sejenis seperti pengrajin yang sudah mulai bermunculan, sudah banyak pesaingnya, gitu. Itu juga menjadi ancaman-ancaman, itu datangnya dari luar, ya. Terus ada lagi menetapkan analisis yang lain, ya, tadi setelah analisis SWOT, ya, dalam merancang ide peluang usaha. Nah, ini juga ada analisis antara lain
menetapkan kelayakan usaha, apakah layak atau tidak usaha kita. Terus kita analisis juga kelayakan finansial atau keuangannya bagaimana. Terus kita cari juga yang membedakan persaingannya apa gitu ya. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya yang dibutuhkan ya. Jadi sumber daya manusia yang dibutuhkan ya itu ada 6 M ya. Ada manusia, ada money, ada material, ada bahan atau material, ada mekanik atau mesin, terus ada metode, ada market atau pasar gitu. Man itu apa? Man itu adalah sumber daya manusia ya, merupakan salah satu faktor paling penting untuk menjalankan usaha kerajinan. Terus money itu apa? Money itu sumber daya uang, merupakan yang salah satu komponen usaha yang penting selain sumber daya manusia. Jadi setelah manusia, money itu menjadi sumber daya yang penting ya, selain dari sumber daya manusia tadi. Karena dia ini digunakan sebagai modal untuk menjalankan usaha. Terus ada material dalam usaha mikro, kecil dan menengah ya, berupa kerajinan ya, seperti bahan baku untuk membuat produknya ya, atau bahan pembantu, atau menghasilkan bahan mentah sendiri untuk produknya. Akhirnya ini menjadi materialnya atau bahan bakunya ya. Terus ada mekanik atau mesin. Nah, mekanik ini disebut juga dengan mesin. Akhirnya menjadi salah satu faktor metode produksi zaman akhirnya sudah modern seperti ini ya. Teknologi ini menjadi atau mesin ini menjadi hal yang penting untuk dalam proses produksi ya. Terus ada metode adalah usaha mikro ya, UMKM di bidang kerajinan ya, membutuhkan sebuah tujuan untuk lebih membuat efektif mesin kerja. Jadi metode di sini adalah bagaimana pengelolaan kita dalam efisiensi atau efektif kinerja ya. Metodenya apa yang kita gunakan untuk menjadikan produktivitas kita ini menjadi yang efektif, efisien dalam kinerjanya. Seperti itu. Kita memakai metode apa? Terus ada market. Ya, market ini merupakan faktor yang menentukan dalam produksi usaha mikro, kecil dan menengah ya, agar dapat menguasai pasar. Jadi kita ini menentukan nih, kita ini mau bagaimana sih, market kita seperti apa ya, pasar kita seperti apa yang nanti kita jual gitu. Itu kan kita jualnya ke market mana nih gitu, ke bagian pasar yang mana, ke jangkauan orang-orang yang mana, seperti itu. Terus ada yang ketiga, perencanaan administrasi. Nah, perencanaan administrasi ini merupakan salah satu yang penting di mana ya, agar kita ini dalam mendirikan usaha ya, itu bisa, karena ini ya, administrasi itu berperan dalam menunjang kelancaran suatu produksi ya, sehingga diperlukan tata kelola administrasi yang baik ya. Seperti ini tujuan administrasi untuk melakukan evaluasi kegiatan perusahaan, melakukan monitor ya, mengamankan kegiatan usaha. Jadi bisa untuk melakukan evaluasi untuk perusahaannya, melakukan monitor juga bisa ya. Terus mengamankan kegiatan usaha atau organisasi perusahaannya. Terus jadi dalam bentuk ya, administrasi usaha itu beberapa komponen seperti perizinan usaha. Izin usahanya ada apa aja nih? Di Indonesia kan ada aturannya atau ada undang-undangnya yang mengatur tentang perdagangan serta departemen atau instansi terkait di bidang usaha ya. Maka perlu ada surat izin gangguan atau HO, surat izin tempat usaha, situ dikeluarkan oleh pemerintah daerah, atau surat izin usaha perdagangan SIUP ya, agar kita dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Terus surat menyurat berkaitan dengan hubungan antara pemasok dan pelanggan ya, surat menyurat niaga lah, dalam akhirnya mengarsipkan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Terus pencatatan transaksi keuangan ya, jadi catat nih transaksinya, ini beli apa, terus neracanya bagaimana, laporan laba ruginya gimana, perubahan modalnya gimana, arus kasnya bagaimana. Dan pajak yang terakhir ya, merupakan iuran wajib pajak yang dibebankan ya terhadap
pada yang sudah mempunyai wajib pajak yang telah terdaftar, yaitu memiliki NPWP. Misalnya usaha kita sudah mempunyai NPWP, perusahaan kita sudah punya NPWP, maka kita wajib bayar pajaknya. Nah, terus yang terakhir adalah perencanaan pemasaran. Kita mau bagaimana perencanaan pemasaran UMKM-nya? Ya, mengenal konsumen. Yang pertama, mengenal konsumen pesaing, ya. Mengetahui sifat atau karakteristik konsumen sangat penting untuk mendapatkan konsumen. Dalam mendapatkan terdapat dua cara, yaitu penjualan langsung maupun penjualan online. Nah, setelah itu kita harus mengetahui pesaing kita. Jadi, kita ini ya menggunakan dua metode penjualan. Kita mau jual langsung dan jual online. Dan kita juga harus tahu pesaing kita, misalkan produk yang sama itu dia gimana gitu. Jadi kita tahu nih, wah pesaing kita menjualkan seperti ini. Maka kita harus punya nilai lebih dari mereka. Terus strategi promosinya bagaimana, ya. Jadi kita tentukan strateginya mau bagaimana, ya. Jadi kita tentukan target pasarnya, terus kita melakukan promosinya seperti apa, ini kita tentukan di sini. Terus setelah kita tentuin nih strategi gini-gini, nah kita rencanakan nih promosinya, ya, mau memakai media apa, seperti apa gitu loh, ya. Nah, mungkin itu untuk hari ini, ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, ya. Terima kasih anak-anak.